pengangguran meningkat, belanja rumah tangga tuh katanya akan banyak stop. harga-harga naik. Ini persiapan 2023 kan sekitar 2 bulan lagi. Gudangemas.com, tambah sekeping lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, keluarga Mas Indonesia di mana Anda berada. Jumpa lagi dengan Golfather di edisi spesial persiapan tahun 2023. Dan kali ini Golfather sudah didampingi oleh dua narasumber yang sangat kompeten dan qualified untuk berbicara tentang perencanaan keuangan. Di sebelah kanan saya ada Mas siapa Mas? Randy Triharyo Laksono, ya, perencana keuangan bersertifikasi. Qualified ya. Oke, dan di sebelah kiri saya ada Mentor keuangan, apa kabar? mentor keuangan. Namanya aja udah mentor keuangan nih ya. Channelnya jangan lupa. Channelnya sama mentor keuangan juga. Jangan lupa subscribe ya. Ini beliau juga perencana keuangan bersertifikasi. Baik, sekarang kita mau bahas dulu tahun 2023. Kalau kita cari di search engine itu pasti munculnya krisis. Seberapa besar sih kemungkinannya tahun 2023 itu akan terjadi krisis, Mas? Kalau tahun 2023 itu banyak yang mengatakan kemungkinan besar terjadi krisis, baik itu mulai dari presiden kita, menteri keuangan kita, dan juga dari ekonom-ekonom di luar negeri sana. Di luar negeri ya. Itu semua berpendapat yang sama, akan terjadi krisis atau resesi tepatnya. Resesi ekonomi itu kemungkinan besar akan terjadi. Apa sih resesi kan? Masih pertanyaan itu kan. Nah, kalau gampangannya resesi itu sebenarnya menurunnya pertumbuhan ekonomi secara berturut-turut 2 kuartal. 2 kuartal. Jadi minus kuartal ini, kuartal berikutnya minus lagi. Nah, itulah resesi secara teknis. Tapi kalau secara praktek yang ada di keseharian lapangan, teman-teman mungkin bisa lihat pengangguran meningkat, harga-harga naik, banyak banget. Oke. Kalau Mas Randy kira-kira gimana? Ada info-info terkait resesi tahun depan? Iya, kalau lihat yang berjalan ya, hampir beberapa bulan ini kan udah jelas ya, dari globalnya juga The Fed menaikkan suku bunga. Imbasnya juga ke BI rate ya. BI rate ini juga naik, kemudian 2 hari lalu juga sekarang Oktober ya, 2 hari lalu juga naik juga, dan diperkirakan hingga akhir November Desember juga akan naik juga. Nah, otomatis kan kalau seperti itu berkelanjutan, belanja rumah tangga tuh katanya akan banyak stop. Oh ya, gitu. Kurang lebih seperti itu. Ini berarti The Fed kan sudah menaikkan kemarin September, November mau naikin lagi. Iya, Oktober. Kalau BI mau naikin BI rate juga, berarti dia berkorelasi dengan kebijakannya ya? Iya. Betul ya. Untuk yang kali berkorelasi nih. Berarti kita inflasi juga dong, Mas. Kurang lebih seperti itu. Lebih kurang kayak gitu ya. Di luar itu tadi kita udah bicara kira-kira seberapa besar kemungkinannya terjadi resesi. Kalau teman-teman juga cek di media dalam negeri maupun luar negeri tentang Amerika, Inggris, Turki, perang Rusia Ukraina, Australia juga terakhir saya juga cek mau ada krisis pangan juga. Itu kan ngeri ya teman-teman ya. Nah, yang kedua sebelum kita bahas yang 2 topik penting, kita ngomongin kira-kira harga emas gimana nih? Saya nanya nih, Pak. Saya nanya dari sudut pandang para perencana keuangan yang sudah bersertifikasi. Harga emas ya, kalau idealnya kalau ketika Fed naik segala macam, pasti kan mereka akan menggrab uang lagi ya. Betul. Di satu sisi ada safe haven, emas sebagai safe haven biasanya akan mengalami penurunan ya. Nah, kurang lebih seperti itu. Namun juga yang kita pahami bahwa kalau di Indonesia sendiri kan harga emasnya sendiri juga terpengaruh oleh kurs dolar ya. Sedangkan kurs dolar sendiri itu juga terpengaruh dari BI rate tadi. Oh ya. Nah, sejauh mana BI akan menjaga kurs dolar itu juga berimplikasi terhadap sana. Nah, makanya kalau ditanya apakah harga global atau harga domestik itu bisa sedikit berbeda tuh jawabannya. Betul sekali. Gimana Pak? Ya, kalau itu benar yang dikatakan Mas Randy ya. Cuman secara histori nih, peningkatan harga emas terutama kalau kita lihat pada saat resesi yang udah terjadi beberapa kali ya. Itu performance-nya selalu mengungguli dari instrumen lainnya. Contohnya yang kalau sering dibandingkan dengan S&P 500, itu performanya emas selalu mengungguli S&P 500, terutama selama resesi. Ya, karena kalau kita resesi, atau kita ngomong di luar ya, resesi, harga stok market kebanyakan itu turun, atau kadang emas pun mungkin sekarang lagi turun juga, tapi penurunan emas itu tidak sedalam penurunan stok. Tapi yang lebih kebanyakan adalah pada saat resesi, begitu stok turun, emas ini meningkat. Makanya dia sering disebut sebagai aset safe haven, karena korelasinya dia negatif. Nah, itu yang sering dipegang oleh orang-orang. Walaupun mungkin US Treasury juga kadang disebut sebagai safe haven, tapi kalau kebanyakan masyarakat, apalagi mungkin di Indonesia, ya, yang tidak bisa mengakses ke US Treasury, pasti ya udah emas saja. Ngomong-ngomong, Om Reddy sama Om Mentor ini ikut trading juga nggak? Trading yang
pakai Apa tuh? forex atau apa gitu, saham atau emas juga. Kalau saham saya ada. Trading atau nabung atau trading Om? Oh, kalau saham saya invest. Oh, menabung saham ya, bukan bermain saham. Ya. Kalau Beda. Kalau main hasilnya nanti main-main juga. betul betul. Dan saya nggak nabung saham, saya invest di saham. Kalau nabung disimpan aja gitu ya. Kalau invest saham kita punya suatu tujuan dalam berinvestasi yang akan dituju dan targetnya berapa. Itu investasi. Financial planner banget. Teruji. Lulus. Oh, ada nilainya ya. Om Randy gimana Om? Ikut Iya. trading juga, saham Kalau atau- saya nggak, saya sama. Sebenarnya saya nggak trading, saya invest. Ya tadi nambahin juga. Selain ada tujuannya, yang pasti ketika membeli sesuatu itu udah ada analisa tersendiri ya. Oh iya. Berarti harus ada ilmunya dulu. Iya. Iya, iya. Setuju ya, sepakat Iya. ya? Edukasi dulu. Investasi leher ke atas dulu. Yes. The best investment ya. Betul. Nah sekarang kita topik ketiga yang juga menarik nih. In case tahun depan itu terjadi resesi, Wah. apa sih buat masyarakat persiapannya nih Mas, biar kita bisa survive melewati resesi 2023? Yang kabarnya nih lebih parah dari pandemi nih. Oh, Aduh, iya. mudah-mudahan nggak terjadi ya. Kalau resesi udah pasti yang harus disiapin teman-teman ya. Kalau ini dari sisi perencanaan keuangan, Iya. yang pasti yang basic dulu. Nah, basic kalau kita kenal konsep piramida perencanaan keuangan, paling dasar itu adalah cash flow. Kemudian ada emergency fund di situ. Oh, I Itu see. paling Iya, basic. iya, iya. Nah, teman-teman harus persiapan emergency fund. Dan ini udah terbukti pada saat pandemi kemarin, tahun 2020, banyak sekali saudara-saudara kita yang terkena PHK. Sementara mereka nggak punya dana darurat. Iya. Dari satu riset yang saya baca, kebanyakan orang Indonesia itu hanya punya dana darurat hanya untuk sekian minggu saja. Nah, oke. Padahal salah satu rule of thumb-nya paling minimal 3 bulan. Ya. minimal. Jadi kalau kembali ke pertanyaan tadi, pada saat resesi yang paling harus punya adalah dana darurat. Dan terutama atur cash flow teman-teman. Jangan besar pasak daripada tiang. Kalau bisa punya pendapatan tambahan sampingan lain, silakan cari. Jadi your network is your net worth. Wow. Gitu. Ingat ya, your network is your net worth. Oke, Om Randy, saya mau nanya lebih spesifik lagi nih Om. Iya. Dalam rangka mempersiapkan diri kita untuk menghadapi krisis, tadi kan menyebutkan basicnya selain cash flow ada juga dana darurat, Iya. minimal 3 bulan pengeluaran. Pengeluaran. Kadang juga bertanya, bisa nggak sih Om Randy nyiapin dana darurat itu komponennya terdiri dari emas juga? Atau bagusnya dana darurat itu gimana sih? Oh iya. Yang pasti kalau dana darurat itu pertama sifatnya harus liquid ya. Itu liquid nomor satu, kemudian gampang diakses. Ya. Oh. Nah, kadang liquid saja bisa tidak gampang diakses. Iya. Ya. Nah, salah satu instrumen yang paling cocok ya, kalau menurut saya nih, artinya adalah emas gitu. Emas itu kan memang siapapun yang megang itu jadi pemiliknya sebenarnya. Iya. Terlepas kepemilikan aslinya siapa ya. Nah, itu juga bisa menjadi salah satu pegangan selain uang cash sendiri ya, Iya, uang cash pasti yang utama ya. yang utama. Atau ada batasan barangkali kalau ada yang saya selain uang cash pengen emas juga nih untuk dana darurat. Nah, kira-kira amannya berapa persen ya kalau emas jangan banyak-banyak misalnya gitu. Oke, nah itu preferensi masing-masing sebenarnya GF ya. Jadi tidak ada patokan. Tapi kembali lagi tadi, kalau mau kita masukkan emas sebagai dana darurat juga, mungkin kita bisa menambah porsi tadi dari 3 menjadi 6. Nah, 3-nya itu bisa diambil dari emas. Let's say 50-50 lah ya, itu maksimal. Pokoknya tadi kuncinya dana darurat itu punya nilai likuiditas yang tinggi dan mudah diakses. Ya. Yep. Kalau liquid aja nggak mudah diakses ya percuma ya. Iya. Namun dana darurat yang 24 jam bisa kita akses dengan mudah. Oke, itu antisipasi. Berarti cash flow 3 bulan Pengeluaran minim. ya, terus mungkin ada tambahan lagi, penghasilan tambahan lagi Iya. gitu ya. Om, kalau pertanyaan ketiga itu bagaimana kita survive di krisis 2023? Tapi pertanyaan yang paling menarik yang saya pernah dengar adalah bagaimana kita bisa kaya, nambah kaya dari krisis. Ini baru Om, mindset orang kaya nih. Oke. Kan beda sama yang lain. Jadi memang banyak sih di bulan 2023 tuh resesi sebagainya dan lain sebagainya ya. Kemudian harus simpan uang sebanyak-banyaknya. Itu benar juga gitu. Tapi tetap kita jangan ketakutan berlebihan. Bagaimanapun resesi itu atau apapun yang akan kita hadapi, tetap ada positif yang kita harus ambil. Makanya ini persiapan 2023 kan sekitar 2 bulan lagi. Tadi investasi layar ke atas sudah sampaikan, kita bisa belajar analisa dan sebagainya. Dan proses berinvestasi itu juga tetap harus dilakukan. Itu kan yang orang jarang sampaikan ya.
Orang berpikir, oh pokoknya harus bertahan. Iya. Tapi sampai yang bertahan itu kita juga harus sedikit tetap tanda kutip menyerang ya. Wah, ini. Jadi artinya tetap investasi di aset atau instrumen yang sudah terbukti sepanjang waktu. Iya, Gitu. tetap harus punya mindset memproduktifkan aset ya. gitu. Jadi jangan sampai mantap aja makan tabungan. Iya. Tadi bicara suruh nyimpan emas untuk persiapan krisis, Goldfather juga udah mulai ancang-ancang nih Om. Goldfather ngikut program Easy Payment Plan dari Public Gold Indonesia. Apa itu Easy Payment Plan atau EPP itu? Itu kita bisa beli emas tanpa DP dan tanpa margin walaupun sifatnya dicicil mulai dari 6 bulan sampai 12 bulan. Nah, mumpung harga emas kemarin lagi turun, Goldfather ambil tuh. Ya, lumayan sih 5 dinar ya lumayan lah buat nabung-nabung ya kan, persiapan dana darurat. Taruhlah tahun depan udah naik Om. Ya kan waktunya nyerong sekarang kan. Tahun depan naik kita tidak terpengaruh dengan naik turunnya harga emas, fix sifatnya. Jadi kita ngatur cash flow kita lebih enak Om. Pasti anggarannya sekian buat beli emas. Teman-teman yang ingin tahu lebih jauh tentang program ini dari Public Gold bisa kunjungi publicgold.co.id atau hubungi nomor ini ya. Gitu. Ya teman-teman, tambahan dari Goldfather mudah-mudahan bermanfaat ya. Ada tambahan Om? Ya. Kalau saya ngelihatnya apa tadi pertanyaannya, bagaimana bisa menjadi kaya di tengah krisis? Ya memang kalau kita menyikapi satu peristiwa itu ada dua sisi, pasti ada downside risk, ada upside risk ya. Nah itu namanya opportunity. Di tengah kondisi resesi, gimana kita bisa menggrab suatu opportunity? Tadi udah disampaikan Mas Randy juga sebenarnya. Kalau kita udah paham, udah tahu bahwa ada potensi bahwa nilai uang kita di resesi itu akan semakin turun, terjadi kondisi ekonomi yang tidak menentu, harga semakin meningkat, dan lebih ditakutkan lagi sebenarnya stagflasi, bukan inflasi. Stagflasi itu terjadi hyperinflasi yang terus-menerus hyperinflasi terus-menerus, tapi pertumbuhan ekonominya nggak ada atau bahkan menurun. Nah itu yang lebih dikhawatirkan. Nah apa yang bisa kita lakukan pada saat itu? Ya udah, jawabannya ya hanya satu itu tadi. Ya simpan emas saja. Itu to the point langsung simpan emas. Jadi teman-teman memang Goldfather ingat waktu krisis moneter ya tahun 1998 itu saya waktu itu lagi di Sulawesi Om. Ketika kita lagi pada prihatin. Tapi yang memiliki perkebunan, yang komoditas ekspor itu ajir Om. Gitu ya. Jadi ada yang jual coklat, diekspor, dibayar pakai dolar. Wah. Jadi memang mindset itu harus kita pelajari tuh, mindset warga umum. Kalau mungkin saya dan masyarakat umum cuma berpikir gimana kita bertahan, tapi ada orang-orang yang bagian kecil nih Om, itu punya mindset jauh ke depan lagi. Nggak cuma bertahan tadi, tapi juga menyerang. Gitu. The best pertahanan adalah menyerang. Dengan menyerang. Iya, betul. Ya gitulah teman-teman. Jadi tambah terus ya edukasinya tentang keuangan biar lebih advance lagi. Nggak cuma sekedar mengembangkan aset, tapi juga bisa lebih jauh lagi, bisa lebih produktif lagi, supaya kita bisa survive dan juga bisa tambah sejahtera di masa depan. Nah, sebagai closing statement, silakan Om Randy di tayangan kali ini gimana Om? Pesan-pesan buat masyarakat Indonesia nih untuk menghadapi tahun 2023. Oke, kalau dari saya gaya hidup tetap harus dijaga ya. Kemudian paling susah itu memang mengurangi gaya hidup sebenarnya. Nah makanya kalau saran saya tambah pengetahuan supaya meningkatkan penghasilan. Supaya porsi kita untuk melakukan perencanaan keuangan kita, baik investasi dan darurat sebagainya itu bisa tetap terpenuhi. Siap, terima kasih Om. Nafas kita lebih panjang ya. Gimana Om Mentor? Atur pengeluaran Anda, jaga pendapatan Anda. Jadi kelola network tadi, your network is your net worth. Jadi penambahan income itu bisa jadi kita dapatkan dari network kita. Entah dari siapapun, kita nggak tahu kapan. Justru ternyata network kita yang akan membantu menolong kita di saat terjadinya suatu kondisi yang tidak terlalu diharapkan. Jadi itu tadi, cash flow harus dijaga, dana darurat dibentuk, tetap investasi, dan berdoa semoga tidak terjadi resesi. Tadi saya garis bawahi kata-kata dari Mas Randy. Jadi secara mindset kita harus tetap tenang. Itu dulu ya Om ya. Jangan panik, tetap tenang agar kita bisa melakukan perencanaan dengan lebih baik. Itu kayak teman-teman ya, berdoa tentu pasti. Banyakin sedekah. Ya nggak sih? Nah iya. Itu udah It's the best investment. andalan. Oke gitu teman-teman, sharing Goldfather kali ini bersama dua rekan Goldfather yang sudah perencanaan keuangan bersertifikasi. Mudah-mudahan bisa jadi bekal kita untuk menghadapi tahun 2023 yang katanya akan sini. Mudah-mudahan kita aman, selamat ya, keluarga dan juga
masyarakat Indonesia. Sampai ketemu lagi di konten berikutnya. Tetap semangat, tambah sekali lagi menuju One Family, One Kilo for Better Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.